Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'in a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai uji tes DNA untuk mengetahui leluhur kita. Maaf. Jadi saya mencari informasi dari beberapa sumber pakar genealogis, pakar DNA, dan pembahasan mereka seputar bagaimana dan seberapa akurasi untuk mengetahui silsilah keluarga atau leluhur kita dengan melakukan tes DNA. Oke. Namun sebelumnya kita perlu memahami dulu mengenai DNA kita atau DNA masing-masing dari kita. Jadi tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sampel kromosom kita. Nah, pada laki-laki atau paternal, kromosomnya disebut kromosom Y, dan pada perempuan atau maternal itu kromosomnya disebut kromosom X. Namun ternyata kromosom Y dari paternal itu diwariskan hanya kepada anak laki-lakinya, dan kromosom X pada perempuan juga diwariskan hanya kepada anak perempuannya saja. Nah, yang menarik adalah ternyata pada masing-masing kromosom baik Y maupun X terdapat bagian yang bernama pseudo-autosomal, ya, bagian pseudo-autosomal, yaitu bagian ini bagian kecil di dalam yaitu pseudo-autosomal ini adalah bagian kecil pada masing-masing kromosom baik X maupun Y. Dan pada bagian pseudo-autosomal ini itu terjadi swap posisi X, tapi di dalamnya juga terjadi ada kandungan kromosom Y, dan demikian juga pada kromosom pada kromosom X. Di situ juga ada bagian yang namanya pseudo-autosomal, dan di situ bisa tercampur dengan kromosom yang berbeda, ya, sehingga nanti akan terjadi seperti ini. Jadi terdapat bagian-bagian yang berbeda kromosom pada pseudo-autosomal kita, ya, dan ini akan mempengaruhi hasil dari tes DNA kita, terutama pada bagian untuk mengetahui etnisitas kita, ya, karena kita tahu leluhur kita juga asalnya dari mungkin dari ribuan tahun yang lalu, mereka berasal dari benua mana, kemudian pindah ke bagian negara mana, kemudian migrasi lagi, kawin campur dengan etnis yang lain dan lain sebagainya, dan itu terjadi sudah dari ribuan tahun yang lalu, dan itu tentu akan mempengaruhi juga hasil dari tes DNA kita, ya. Nanti mungkin pada akhirnya kita akan melihat banyak sekali etnis-etnis pada DNA kita. Misalnya saya baca dari seorang ahli DNA dari seorang ibu-ibu, ya, profesor DNA dari laboratorium Ekman
Bandung, yang mana beliau orang tuanya berasal dari Pare, Kediri, dan yang ibunya atau ayahnya berasal dari Mojokerto. Tetapi ketika dilakukan uji tes DNA pada dirinya, ternyata hasilnya etnis persentase yang paling besar dia adalah berasal dari Afrika. Padahal dia murni orang Jawa, gitu ya. Padahal murni orang Jawa, apalagi Mojokerto, Pare. Tapi hasil tes DNA-nya menunjukkan bahwa dia justru Afrika. Nah, ini kan di luar ekspektasi dia. Nah, mungkin juga salah satu sebabnya ya dari pseudo-autosomal ini, bagian dari pseudo-autosomal ini. Nah, kemudian kita masuk pada apakah akurat untuk menemukan leluhur kita dengan melakukan uji tes DNA. Nah, di sini saya mengumpulkan informasi bahwa di sini terdapat tabel, yaitu generasi, masing-masing generasi leluhur kita, mulai dari orang tua kita sebut dengan generasi pertama, dan itu kita mewarisi 50% dari kromosom orang tua kita, ya. Kemudian kakek kita mewarisi 25%, dan ayah dari kakek kita persentasenya juga menurun, yang terwariskan ke kita yaitu 12,5%, dan terus makin ke bawah, yaitu generasi yang makin lama, itu kita mendapatkan warisan malah makin kecil. Bahkan itu pada generasi ke-8 kita cuma warisi 4% dari kromosomnya, dari DNA-nya maksudnya. Dan itu kalau kita anggap misalnya satu generasi itu sekitar 25 tahun, ya. Jadi pada generasi ke-8 itu sekitaran 200 tahun, itu udah kita tinggal 0,4% aja mewarisi dari DNA-nya. Dan ini suatu hal yang sangat kecil sekali. Nah, kalau di generasi orang tua kita itu kita masih mewarisi besar 50%. Jadi makanya di sini akurasinya 99,99%. Tetapi ke kakek kita sudah turun hampir separuhnya, di 25% bahkan, ya kan? Dan itu terus turun. Tapi angka ini pun juga tidak begitu akurat, bisa berbeda-beda juga. Nah, pada temuan yang lain ternyata angka ini bisa begini. Yang stabil justru pada orang tua kita, itu selalu kita mewarisi 50%-nya. Tetapi pada generasi-generasi berikutnya itu angkanya berubah-berubah, 20% hingga 30%, 7% hingga 17%, 3% hingga 7%, lalu ada sampai bahkan generasi ke-8 di sini 0% sampai 27% saja yang kita DNA-nya kita warisi. Dan tahunnya pun juga perkiraan tahunnya juga berbeda. Kalau tadi generasi ke-8 sekitaran 200 tahunan, ini di sini di tabel yang ini bisa sampai 320 tahun. Ya. Jadi di sini terdapat perbedaan akurasi prosentase kromosom yang diwariskan ke kita oleh leluhur kita. Kemudian juga permasalahan berikutnya adalah akurasi dari jarak tahun yang tidak akurat. Seperti tadi di hitungan pertama antara 25 tahun, tapi di hitungan di tabel yang berikut ini, yang berikutnya adalah 20 hingga 40 tahun pada setiap generasi. Kemudian dan karena itu, ya, dan karena perbedaan angka akurasi ini, sehingga kita sulit untuk mengetahui
dengan tepat leluhur kita pada generasi ke-5, ke-6, 7 ke atas. Itu sudah akurasinya sangat kecil sekali, ya. Dan kemudian yang perlu kita khawatirkan juga adalah mengenai prosentase etnisitas. Bagaimana laboratorium tempat kita melakukan tes DNA tadi melakukan kalkulasi mengenai prosentase etnisitas kita, ya kan? Itu juga masing-masing laboratorium juga tidak sama metode yang dipakai, ya. Dan misalnya ini kita ambil contoh, misalnya hasil tes dari Najwa Shihab, ya. Nah, di sini Najwa Shihab melakukan tes DNA. Ternyata dia mewarisi banyak sekali etnis-etnis. Nah, seperti tadi saya bilang. Nah, di sini sudah nggak bisa lagi menjadi acuan, ya, karena akurasinya sangat kecil sekali. Dan ini juga bukan berdasarkan analisa saintifik, melainkan possibility, ada kemungkinan. Jadi di sini analisanya berdasarkan possibility, bukan berdasarkan akurasi saintifik. Kalau akurasi saintifik jelas dari orang tua kandung kita sudah itu masih bisa berdasarkan akurasi saintifik karena kita mewarisi DNA-nya 50%. Nah, oke. Tapi hasil ini menarik juga untuk sebagai untuk kita ketahui aja. Walaupun kita nggak bisa mempercayai ini 100%, karena ini juga banyak pengaruh, terutama dipengaruhi oleh bagian pseudo autosomal pada kromosom kita, ya. Oke. Nah, di sini hasilnya itu berapa ya? Dia mewarisi 48%, 48,54% etnis South Asia. Ya, South Asia itu India, Bangladesh, terus ya negara-negara Asia Selatan. Nah, sekitaran daerah-daerah India sini. Kemudian dia juga mewarisi Afrikan di sini 4,15%, dan juga North Africa, daerah Maroko, Libya, Tunisia, Aljazair, itu dia ada 26% dari daerah North Africa, ya. Yang di sana juga banyak bermukim orang-orang Arab, Berber, Berber. Itu juga dari Afrika Utara, dan ini banyak sekali nih. Di Middle Eastern-nya juga hanya 3,48%. Tapi ini menurut ahli genealogis dari pakar DNA mengatakan ini tidak bisa kita jadikan acuan karena hasil ini juga tidak begitu akurat, ya, cuma menarik aja untuk sekedar diketahui, ya. Kemudian ahli DNA tersebut juga pada kesimpulannya, jadi dua problem yang tadi yang saya sampaikan mengenai akurasi prosentase kromosom, juga mengenai akurasi jarak tahun, yang itu juga menjadi problem. Dan problem yang ketiga adalah terdapat permasalahan pada analisa hasil tes, ya, karena terlalu jauh perbedaannya dan terlalu sedikit sekali DNA yang kita warisi dari leluhur-leluhur kita, itu menghasilkan permasalahan pada hasil tes kita, sehingga hasil tes ini bukan secara saintifik lagi, tetapi secara analisa possibility, analisa kemungkinan.
Dan oleh sebab itu ahli DNA menyarankan apabila kita sudah memiliki pendataan silsilah yang rapi, sudah saya nggak perlu lagi kita melakukan uji DNA untuk mengetahui leluhur kita. Tapi kalau mau melakukan uji DNA ya boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Tapi itu sudah nggak perlu lagi menjadi acuan, ya sekedar untuk tahu aja, ya kan. Hal seperti ini lebih kepada mereka yang tidak memiliki silsilah yang rapi pada keluarganya. Oke. Dan lalu bagaimana uji DNA ini untuk menentukan nasab ini, untuk mengetahui nasab dengan uji DNA? Bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Bagaimana pandangan fikih mengenai hal ini? Saya tadi menemukan sebuah artikel dari Republika, ya. Saya bacakan juga. Nah, di sini pada pertemuan ke-16 Komite Fikih Islam yang terbesar yang digelar di Mekah pada tahun 2002 dan dihadiri oleh ulama dan pakar di bidang kedokteran, menghasilkan beberapa rekomendasi terkait penggunaan DNA untuk memastikan nasab. Antara lain, yaitu DNA digunakan dengan penuh kehati-hatian dan prosedur yang ketat. Kaidah penetapan nasab yang telah diakui oleh syariat harus dikedepankan. Dan selain itu, DNA tidak boleh dipergunakan untuk menafikan nasab. Nah ini. Jadi DNA tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab yang telah dipastikan kebenarannya secara syariat. Ya, jadi apabila silsilah nasab sudah sesuai dengan syariat, maka DNA sudah tidak perlu lagi atau tidak bisa digunakan untuk menafikan atau membatalkan nasab dari atau silsilah dari orang tersebut. Ya, kalau secara syariat sudah sah nasabnya, sudah sah silsilahnya, maka DNA tidak bisa digunakan untuk menafikan nasab. Ya, gitu. Ya, mungkin untuk mengetahui ayah biologis atau ibu biologis boleh-boleh saja, tetapi perlu dilihat dulu secara syariat. Jadi sudah diketahui ayah biologis atau ibu biologisnya, tetapi juga harus diperhatikan tinjauan syariat mengenai itu. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan apabila ada salah kata, dan saya mengajak teman-teman semuanya untuk juga mengkaji, membaca, mencari referensi-referensi, dan tidak tidak malas untuk mengetahui lebih detail mengenai tes DNA, mengenai hasil uji DNA dan lain sebagainya. Walaupun hal ini nggak bisa dipakai untuk menentukan silsilah, tetapi baik untuk kita mengetahui bagaimana DNA itu dan lain, karena ini juga ilmu pengetahuan, ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.